Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan yang kesempatan masih diberikan kepada kita semua untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sehingga saya sendiri masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk membuat video ini. Serta salawat dan salam tak lupa kita sanjung tinggikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Siti Erbihan Nasution, NIM 2010302016, alamat saya dari Medan, jurusan Manajemen Dakwah Lokal 2A. Mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Ibu Nur Rasiyah. Kegiatan dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester. Dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester ini saya akan membacakan soal dan jawaban yang terkait tentang Ulumul Hadis atau soal ujian akhir semester yang terkait dalam Ulumul Hadis. Soal yang pertama ialah jelaskan yang dimaksud dengan A. Hadis, B. Sunnah, C. Khabar, D. Atsar. Jawabannya ialah A. Hadis. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, dan dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan hadis ini juga dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. B. Sunnah. Sunnah adalah dalam Islam, sunnah mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah ini kedudukannya sama dengan hadis, yakni sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Serta umat Islam juga sangat mengamalkan sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dan petunjuk serta penguat tentang adanya sumber hukum Al-Quran. C. Khabar. Khabar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW, baik itu yang datangnya dari para sahabat maupun para tabi'in. Dan dalam hal ini, khabar yang didapat adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat yang dapat dari para sahabat atau para tabi'in. D. Atsar. Atsar adalah sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW, yakni yang datangnya dari sahabat dan para tabi'in, atau juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sahabat yang juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Soal yang kedua ialah jelaskan matan dan sanad serta berikan contohnya. Jawabannya ialah matan adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Contohnya ini matan. Maksudnya ialah isi matan. Isi matan warta dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sanad adalah sandara yang kita bersandar padanya, dan berarti dapat diperpegangi maupun dipercaya, terdapat juga diartikan sebagai sandara yang dapat dipercaya atau kaki bukti. Contohnya ialah memberitakan kepada Abdullah bin Yusuf, ia berkata, memberitakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Zubair bin Mukmin dari ayahnya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur pada sholat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari inilah yang merupakan kaki bukti dari sanad. Yang ketiga atau soal yang ketiga ialah apa fungsi hadis terhadap Al-Quran dan berikan contoh masing-masing fungsi hadis tersebut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Contoh hadis yang diriwayatkan ialah hadis Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Dan ini adalah contoh dari bayan at-takrir. Isinya ialah
Rasulullah SAW bersabda, tidak terima salah seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini termasuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Fungsi yang kedua ialah bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau muzmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat bersifat mutlak atau takyid. Contoh bayan at-tafsir ini ialah hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yakni Rasulullah SAW mendatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini menafsirkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bayan at-tashri' atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini ialah sebagai pemberi kepastian atau hukum yang ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya ialah hadis mengenai zakat fitrah, yakni Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Fungsi yang keempat ialah bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis ini ialah ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya ialah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surah Al-Baqarah ayat 180. Soal yang keempat ialah apa yang dimaksud dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, serta hadis mutawatir, dan berikan contohnya masing-masing. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik wa ibnu Sahab an Muhammad an Jubairin Mut'imi an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib fitur. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah menghabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Matma'i dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surah At-Tur. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari kitab Azan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih, namun terdapat jalur lain bernilai hasan sesuai dengan rumusan At-Tirmidzi. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah haddatsana Za'far ibnu Sulaiman Dubai an Abi Imran al-Zawni an Abi Bukra ibnu Abi Musa al-Asri qala sami'tu Abi bihadratil Haduhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abawa balazannati tahta tilali suyub al-hadis. Artinya, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Zawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bab Abawabu Fadail Zihadi. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, dan hadis ini juga dikatakan sebagai hadis yang lemah. Contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahrazahul Tirmidzi min tariqi Hakimil Asram an Abi Tamimatul Huzaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man atiha doa au imro'atu fi zuburiha au kahuna faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Artinya, apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Hakim At-Tashrami dari Abi Tamimah Al-Huzaimi dari Abi Hurairah dari Muhammad SAW, ia berkata, barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini, maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ialah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah suatu
Hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya falyatabawa muqadahu minan nar." Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, cukup sekian tentang bacaan soal dan jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Jika terdapat kesalahan dalam pembacaan atau masih kurang mengerti dalam pembacaannya, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam hormat saya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nurasia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.